kebusukan Australia terungkap. Timnas Indonesia dapat perlakuan tidak adil jelang pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa tekan tombol subscribe sekarang dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu selalu update berita seputar Timnas tiap harinya. Kalau sudah, mari kita lanjutkan. Timnas Indonesia akan menjalani laga krusial melawan Australia dalam matchday ke-7 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 20 Maret 2025, di Sydney Football Stadium dengan kick-off pukul 16.10 waktu Indonesia Barat. Laga ini menjadi sangat penting bagi kedua tim yang sama-sama berjuang untuk lolos ke putaran final Piala Dunia. Saat ini, Indonesia berada di peringkat ketiga dengan koleksi 6 poin, hasil dari 1 kemenangan dan 3 hasil imbang dalam 6 pertandingan. Sementara itu, Australia menempati posisi kedua dengan 7 poin, hanya unggul 1 angka dari skuad Garuda. Dengan selisih poin yang tipis, kemenangan dalam laga ini bisa menentukan langkah masing-masing tim ke babak selanjutnya. Namun, jelang pertandingan ini, terungkap fakta bahwa Australia tampaknya tidak memberikan sambutan yang layak kepada Timnas Indonesia. Sejumlah perlakuan yang tidak adil dari pihak tuan rumah mulai terlihat, seolah ingin melemahkan mental dan kondisi fisik para pemain Garuda. Salah satu hal yang paling mencolok adalah kualitas bus yang disediakan untuk para pemain dan staf Timnas Indonesia. Jika dibandingkan dengan fasilitas yang diberikan saat Indonesia menjadi tuan rumah bagi Australia di Jakarta, perlakuan ini jelas jauh dari kata adil. Saat Australia bermain di Indonesia, mereka mendapatkan bus dengan fasilitas terbaik, nyaman, dan sesuai standar internasional. Namun, ketika giliran Indonesia bertandang ke Australia, justru harus menerima kendaraan yang tidak memenuhi standar kenyamanan. Ini jelas menjadi pukulan psikologis bagi para pemain yang membutuhkan kondisi terbaik menjelang pertandingan penting. Selain masalah transportasi, lokasi hotel yang diberikan untuk Timnas Indonesia juga menjadi perhatian. Ternyata, jarak antara hotel tempat menginap pemain Indonesia ke stadion di Sydney cukup jauh, lebih dari 30 menit perjalanan. Bandingkan dengan saat Timnas Australia bermain di Jakarta. Mereka ditempatkan di hotel yang jaraknya kurang dari 10 menit dari stadion, yang memungkinkan mereka untuk beristirahat dengan maksimal sebelum pertandingan. Sementara itu, Timnas Indonesia di Australia harus menghabiskan lebih banyak waktu di jalan, yang berpotensi mengurangi kondisi kebugaran mereka. Jarak yang jauh ini tentu bukan kebetulan. Bisa jadi, ini merupakan taktik yang disengaja untuk membuat pemain Indonesia mengalami kelelahan sebelum pertandingan. Dengan waktu tempuh yang lebih panjang, pemain bisa kehilangan fokus dan stamina mereka. Apa yang dilakukan Australia ini bisa dikategorikan sebagai bagian dari permainan mental dalam sepak bola. Beberapa negara memang dikenal menggunakan taktik seperti ini untuk membuat tim tamu merasa tidak nyaman dan kurang fokus sebelum pertandingan. Dalam sejarah sepak bola, kasus semacam ini bukanlah hal yang baru. Beberapa tim nasional yang bermain di luar negeri sering menghadapi hambatan yang serupa, mulai dari fasilitas yang buruk, jadwal yang tidak ideal, hingga berbagai tekanan dari supporter tuan rumah. Namun, tindakan semacam ini sebenarnya mencederai semangat fair play dalam olahraga. Sepak bola seharusnya dimainkan dengan kejujuran dan sportivitas, bukan dengan cara-cara yang merugikan tim lawan secara non-teknis. Meski demikian, Timnas Indonesia harus tetap fokus dan tidak terpengaruh oleh taktik semacam ini. Ada kabar baik yang bisa menjadi penyemangat bagi para pemain. Sehari sebelum pertandingan, para supporter Indonesia mulai berdatangan ke Sydney untuk memberikan dukungan langsung kepada Jay Itzes dan kawan-kawan. Dukungan ini tidak hanya datang dari masyarakat biasa, tetapi juga dari sejumlah selebriti dan pejabat DPR RI yang rela terbang ke Australia demi menyemangati Timnas. Kehadiran supporter Garuda di stadion tentu bisa menjadi suntikan moral bagi para pemain agar tampil maksimal melawan tuan rumah. Supporter Indonesia dikenal sebagai salah satu yang paling fanatik dan bersemangat dalam mendukung Timnas. Bahkan ketika bermain di luar negeri, mereka tetap hadir dengan nyanyian dan yel-yel khas yang bisa memberikan energi tambahan bagi para pemain. Secara statistik, Australia memang memiliki rekor lebih baik dalam pertemuan melawan Indonesia. Namun, sepak bola bukan hanya soal angka di atas kertas. Semangat juang, strategi yang tepat,
dan dukungan supporter bisa menjadi faktor penentu kemenangan. Pelatih Patrick Kluivert dipastikan sudah menyiapkan strategi khusus untuk menghadapi permainan Australia. Dengan kombinasi pemain muda berbakat dan pemain naturalisasi yang berpengalaman, Indonesia memiliki peluang untuk menciptakan kejutan. Jika timnas mampu bermain disiplin, menjaga fokus, dan memanfaatkan peluang dengan baik, bukan tidak mungkin mereka bisa membawa pulang 3 poin dari Sydney. Kemenangan di laga ini akan menjadi dorongan besar bagi Indonesia dalam upaya mereka lolos ke Piala Dunia 2026. Dengan persiapan yang matang, strategi yang tepat, dan dukungan penuh dari supporter, timnas Indonesia masih memiliki peluang besar untuk meraih kemenangan di Sydney. Akankah Garuda mampu terbang tinggi dan mengalahkan Australia di kandang mereka sendiri? Kita nantikan hasil pertandingannya pada 20 Maret 2025. Jadi, bagaimana tanggapan kalian?